menemani dalam pelajaran sejarah. Nah, belajar tentang sejarah tidak dapat dipisahkan dari aktivitas manusia. Kenapa? Karena aktivitas manusia ini selalu berkaitan dengan sebuah peristiwa. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat atau di kehidupan kita sangat banyak macamnya, seperti peristiwa ekonomi, peristiwa sosial, peristiwa militer, bahkan peristiwa politik. Nah, jadi untuk hari ini Miss akan menjelaskan tentang jenis-jenis sejarah. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan Miss dari video berikut ini. Sejarah pemikiran. Yang pertama, kita akan belajar tentang sejarah pemikiran. Berpikir merupakan salah satu aktivitas manusia yang sudah dilakukan sejak zaman dulu. Nah, sejarah pemikiran ini berkembang pada masa zaman Yunani kuno. Tentunya kalian pernah mengenal istilah Renaissance atau zaman pencerahan, di mana pada masa Renaissance ini mulai dikembangkan ilmu-ilmu pengetahuan, mulai dari ilmu matematika, fisika, biologi, dan sebagainya. Nah, sejarah pemikiran ini muncul setelah berkembang juga agama Islam. Di Indonesia, perkembangan sejarah pemikiran ini dapat kita lihat contohnya adalah dikeluarkannya manifesto politik oleh Organisasi Pemuda Indonesia. Tentunya kalian masih ingat kan, di mana sebelum kemerdekaan muncul organisasi-organisasi pemuda di Indonesia. Nah, pemikiran-pemikiran para pemuda tersebut menjadikan berkembangnya nasionalisme yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah sejarah ekonomi. Pengertian ekonomi merupakan segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, aktivitas ekonomi ini dapat berupa seperti pembelian barang, penjualan, penawaran, bahkan pemakaian atau mengkonsumsi barang-barang ekonomi. Nah, aktivitas manusia tersebut menjadikan adanya hubungan antar individu, baik antara pembeli dengan penjual. Nah, aktivitas tersebut dapat terlihat dalam skala yang besar atau skala yang kecil. Aktivitas inilah yang menjadikan kajian tersendiri dalam penulisan sejarah ekonomi. Jika dalam sejarah ekonomi ini dapat kita lihat contohnya adalah pada masa penjajahan atau masa kolonial. Pada masa kolonial, Indonesia ini dikenal adanya sistem tanam paksa, atau bisa kita lihat pada ditemukannya atau disahkannya Undang-Undang Agraria atau Undang-Undang tentang Pertanahan. Miss ambil saja contohnya yang tanam paksa. Nah, pada masa sistem tanam paksa ini, sistem ekonomi di Indonesia berubah. Seperti apa? Di Indonesia atau rakyat Indonesia mulai mengenal adanya perdagangan, mulai mengenal jenis-jenis tanaman, dan mulai mengenal kegiatan pertukaran barang. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kajian secara ekonomi. Yang ketiga adalah tentang sejarah sosial. Sosial merupakan aktivitas hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Nah, manusia termasuk dalam kategori makhluk sosial karena kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Nah, sejarah sosial ini cangkupannya atau pembelajarannya itu mencangkup materi-materi seperti penduduk, kelaparan, pendidikan, perkotaan, pedesaan, bahkan unsur-unsur demografi. Nah, sejarah sosial ini sangat penting untuk dipelajari bagi kehidupan manusia.
Salah satu contohnya dalam kajian sejarah sosial ini adalah karya Sartono Kartodirjo. Tentang apa? Nah, materi dari Profesor Sartono Kartodirjo ialah membahas mengenai revolusi petani-petani Banten pada tahun 1888 tentang pemberontakan melawan penjajah Belanda. Yang keempat adalah tentang sejarah keluarga. Keluarga merupakan kajian yang cukup penting untuk dipelajari. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Nah, jika dalam sejarah keluarga ini dapat kita lihat dalam contohnya asal-usul sebuah keluarga yang bisa mempengaruhi kehidupan di masyarakat tersebut. Contohnya, kalian bisa perhatikan keluarga dari Presiden kita Insinyur Soekarno, di mana keluarga dari Insinyur Soekarno sampai sekarang pun masih berpengaruh terhadap kehidupan yang ada di Indonesia. Yang kelima adalah tentang sejarah politik. Politik atau pengertian dari politik ini sering disamakan dengan proses pembentukan kekuasaan khususnya dalam suatu negara. Nah, kajian dari sejarah politik ini dapat kita lihat dalam bentuk pemerintahan, kekuasaan, dan peran dari tokoh-tokoh besar. Contoh kajian dari sejarah politik yang ada di Indonesia dapat kita lihat dalam hal masa reformasi. Pada masa reformasi sangat terlihat jelas politik-politik atau keadaan politik di Indonesia. Seperti banyak demo, banyak terjadi peran kekuasaan Soeharto pada masa reformasi. Yang keenam adalah tentang sejarah militer. Jika berbicara tentang militer, kita pasti jadi berpikiran mengenai pasukan bersenjata. Nah, sejarah militer ini sering dipahami sebagai sejarah angkatan bersenjata dan perilaku perang. Tema atau yang dikaji dalam sejarah militer ini mencakup seperti strategi perang yang digunakan, lalu ada kekuatan pasukan yang digunakan, ada persenjataan, dan tokoh-tokoh yang memberikan atau memberi andil besar terhadap peperangan. Nah, contohnya dari sejarah militer ini dapat kita lihat dari karya Ahan Nasution mengenai pokok-pokok gerilya yang menceritakan tentang perjalanan dari Jenderal Sudirman dalam perang melawan penjajah. Yang ketujuh adalah tentang sejarah kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil cipta karya dan karsa dari manusia, karena manusia memiliki akal pikiran. Nah, sejarah kebudayaan ini memiliki cangkupan yang cukup luas, jadi pembahasannya cukup luas dan melebar juga ya. Nah, contohnya di Indonesia ini, kajian dari sejarah kebudayaan dapat kita lihat dalam hal misalnya upacara keagamaan, kebudayaan, nyanyian, mode pakaian, atau bahkan solidaritas antar masyarakat. Nah, yang terakhir atau yang kedelapan adalah tentang sejarah agama. Agama merupakan kajian yang cukup penting dalam sejarah kita, karena setiap manusia tentunya memiliki kepercayaan. Nah, kajian dari sejarah agama ini contohnya dapat kita lihat misalnya dalam hal filsafat agama atau tentang psikologi agama. Nah, itu tadi adalah penjelasan Miss tentang jenis-jenis sejarah. Jadi, ada berapa tadi jenis sejarah? Nah, jenis sejarah ada 8 ya. Jadi ada sejarah agama, politik, budaya, sosial, ekonomi, militer, dan sosial yang wajib kalian pelajari dalam mempelajari sejarah. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan kalian kerjakan
tugas keterampilan dari Miss. Jangan lupa tulis identitas diri dan kumpul tepat pada waktunya ya. Sampai bertemu kembali di pertemuan Miss selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. See you.